Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nuril dari kelas MPAIG. Saya di sini akan menyampaikan materi yang bertemakan meyakini kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Namun sebelum ke materi, saya akan mengkritisi isi dari buku ini. Yang pertama, kelebihan dari buku ini adalah buku ini sudah dilengkapi peta konsep, yang dimana peta konsep itu dapat mempermudah pemahaman siswa dalam memahami isi materi. Yang kedua, buku ini juga sudah dilengkapi dengan kisah-kisah para nabi, yang dimana itu juga dapat menambah pengetahuan para siswa dalam memahami isi materi. Yang ketiga, buku ini juga sudah dilengkapi dengan soal-soal di akhir buku, yang dimana soal-soal tersebut dapat mengetes kemampuan pemahaman siswa dalam memahami isi materi yang disampaikan oleh guru. Nah, kita langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu iman kepada kitab Allah. Kalian tentu sudah pernah mendapatkan pelajaran bahwa Allah memiliki sifat yang maha berfirman, yaitu Al-Kalam. Nah, sebagian dari firman-firman Allah itu tertuang dalam kitab suci yang biasa kita baca dan kita pelajari. Karena kita yakin bahwa Allah memiliki sifat Al-Kalam yang maha berfirman, maka kita wajib meyakini keberadaan kitab-kitab yang telah diturunkan Allah kepada para rasulnya. Tanpa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia juga akan melakukan penyembahan yang sesat dan tindakan-tindakan sesuka hati. Tanpa kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah pasti akan membuat manusia berada dalam kegelapan. Ibarat seseorang yang sedang berjalan, manusia berjalan tanpa mengetahui arah dan tidak mempunyai tujuan. Jika demikian, apa yang akan terjadi? Tentu perjalanan hidup kita akan tersesat. Nah, selanjutnya adalah nama-nama kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menurunkan 4 kitab ke dunia ini yang disampaikan kepada Rasulnya. Allah juga memberi nama-nama kepada kitab tersebut. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti syariat atau hukum. Pada saat itu Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu, tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel. Sebagai seorang muslim, kita juga harus mempercayai keberadaan tentang kitab Taurat ini. Kita meyakini bahwa kitab Taurat benar-benar diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan ini diperkuat oleh keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Quran. Salah satunya dalam firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 49 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun. Yang artinya, dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa alaihissalam kitab Taurat, agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Yang kedua yaitu adalah kitab Zabur. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud untuk disebarkan kepada bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Khibti. Keberadaan kitab ini juga harus kita yakini sebagai seorang muslim. Hal ini juga diperkuat oleh firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard, wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'di wa ataina Dawuda zabura. Yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra ayat 55.
Yang ketiga yaitu adalah kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab ini diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis awalnya menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini kemudian menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Kita sebagai umat muslim juga harus meyakini keberadaan kitab Injil. Hal ini juga diperkuat dari firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Yang artinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran surat Maryam ayat 30. Yang keempat atau yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi, kurun waktu antara 611 sampai 632 Masehi. Kitab Al-Quran ini merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran ini diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman dan penyempurna dan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Hal ini diperkuat oleh firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Yang artinya, dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran surat Al-Imran ayat 3. Yang selanjutnya adalah kitab-kitab Allah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia melalui para utusannya dimaksudkan agar sebagai petunjuk bahwa keberadaan manusia di muka bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembah kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pedoman yang berisi hal-hal baik yang harus dilakukan dan meninggalkan hal-hal buruk atau hal tercela. Pedoman dan aturan ini dimaksudkan tidak untuk mengekang manusia, namun sebaliknya dimaksudkan agar kebahagiaan manusia di dunia ini menjadi lebih sempurna. Kesempurnaan kebahagiaan yang dimaksud adalah manusia dapat merasakan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang selanjutnya adalah Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Al-Quran merupakan kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjamin kemurniannya. Maksudnya sejak awal diturunkan sampai sekarang, Al-Quran dan isinya tidak mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Hal ini diperkuat dalam firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran surat Al-Hijr ayat 9. Dalam sejarah tercatat bahwa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus kepada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit dan berangsur-angsur, dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau kurang lebih 23 tahun. Jumlah surat dalam Al-Quran sebanyak 114 surat. Ditinjau dari masa turunnya, surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dinamakan surat Makkiyah, sedangkan surat yang diturunkan setelah hijrah ke Madinah disebut surat Madaniyah. Yang selanjutnya yaitu adalah perbedaan kitab dan suhuf.
wahyu-wahyu Allah yang diterima oleh para rasul dalam perkembangannya, ada yang dibukukan berbentuk kitab dan ada yang tidak dibukukan, itu namanya berbentuk suhuf, yaitu lembaran-lembaran terpisah. Namun keduanya sama-sama berisi firman Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Keterangan yang menyatakan bahwa suhuf itu benar adalah dari firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Yang artinya, sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Kitab dan suhuf mempunyai persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya adalah keduanya sama-sama firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasulnya. Adapun perbedaan antara kitab dan suhuf yaitu antara lain: 1. Isi kitab lebih lengkap daripada suhuf. 2. Bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran. Yang ketiga yaitu kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Kemudian bahasan yang selanjutnya yaitu adalah hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Tentunya manusia yang mengaku beriman harus berusaha mengambil hikmah dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tanpa meragukannya. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dan menentukan kebenarannya sendiri. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu yang bisa digunakan sebagai pelajaran hidup. Yang keempat, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Yang kelima, manusia yang beriman akan dapat mengetahui membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena dalam kitab sudah dijelaskan tentang baik dan buruk. Yang keenam, mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. Yang ketujuh, hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Yang kedelapan, memiliki sifat toleransi yang cukup tinggi karena kitab-kitab Allah SWT memberikan penjelasan tentang penamaan sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama lain. 9. Meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa pada dirinya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.